Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita senantiasa wajib bersyukur pada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya kita insyaallah senantiasa menyempatkan dirinya, menyadarkan dirinya untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah SWT dengan bukti syukur atas nikmat dan karunia Allah berikan. Baiklah, pada kesempatan pagi ini kan kita sampaikan lanjutan daripada hak sesama orang Islam. Berdasarkan hadis Rasulullah yang sudah saya sampaikan dari Abu Hurairah. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim khamsun, raddus salam wa yadul marid wa tiba al janah wa ijabatu da'wati wa tasmitil atiqi. Diriwayatkan pada beliau Sahihani, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini dari Abu Hurairah. Yang kemarin sudah disampaikan bahwa kewajiban atau hak sama Islam adalah yang pertama adalah raddus salam, mengembalikan ucapan salam. Nah, betulnya banyak dasar-dasar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan ayat yang mendasari tentang kewajiban kita agar memberikan ucapan yang lebih baik. Sebagaimana Allah berfirman, wa idza khuzitum bitahiyatin fakhaju bi ahsanin aurudduha. Apabila kalian diberikan penghormatan, maksudnya diucapkan salam, maka balaslah penghormatan, balaslah ucapan salam itu dengan yang lebih baik, aurudduha atau sesamanya. Kemudian dalam arti kemarin disampaikan ucapan dari sesama muslim assalamualaikum, yang terbaik adalah paling tidak waalaikumsalam warahmatullah, ini yang terbaik. Yang paling baik lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ini yang lebih komplit. Atau paling tidak adalah assalamualaikum, kemudian dijawab oleh penjawabnya yang mendengarkan ucapan salam itu waalaikumsalam, itu aurudduha, sesamanya, berarti sepadan, setara. Itu adalah perintah Allah SWT dalam menjawab daripada ucapan salam dan penghormatan bagi sesama muslim. Baiklah, pada kesempatan ini akan saya sampaikan tentang kewajiban kita menyebarkan salam adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan atau ditulis oleh Imam Muslim, halamannya 74, dan juga imam yang lain. Di antaranya hadisnya berbunyi-bunyi, Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsyus salam bainakum. Yang artinya hadis yang ini, la tadkhulul jannata, tidak akan masuk surga kalian, hatta tu'minu, sehingga kalian beriman. Urutannya adalah sehingga kalian itu orang yang termasuk orang yang beriman. Wala tu'minu, dan tidak tergolong orang yang beriman, hatta tahabbu, sehingga kalian saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati. Ini tahabbu, intinya adalah saling mencintai, saling menyayangi. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling memfitnah, tidak saling
mencaci. Ini yang tahabbu. Saling membantu, saling menolong, saling mengingatkan. Ini tahabbu. Saling menasihati ada suatu hal yang indah karena ini adalah suatu kesempatan tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Awala adulukum ala syai'in, apakah kalian mau saya tunjuki atas suatu itu? Idza fa'altumuhu tahbabtum. Maka bila kalian mau mengamalkan, kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Nah, ini adalah fa'altumuhu, maka kerjakanlah. Tahabu adalah kalian saling mencintai. Apa di antaranya? Afsus salam. Ini kewajiban yang sangat indah untuk membuktikan tahabu, untuk membuktikan rasa cintanya itu oleh Rasulullah SAW adalah afsus salam bainakum. Ucapkan salam di antara kalian. Ini dasar yang pertama untuk menebarkan salam adalah suatu kewajiban kita selaku orang yang mukmin, dan bukti mukmin adalah mengucapkan salam, berarti mendoakan salam pada sesamanya. Ini sebagai bukti cintanya kepada sama muslim. Kemudian hati yang lain yang juga hubungannya dengan salam, salasun man jam'ahunha, salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman al-insyafu min nafsik wa badrul salami lil alami wal infaku minal iktari. Yang artinya yang kedua ini ada 3 perkara yang barang siapa yang bisa mengerjakannya maka sungguh telah mengumpulkan keimanannya. Jadi yang kedua itu, yang pertama, tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Tidak akan dikatakan orang yang beriman kecuali orang yang saling mencintai. Yang ini adalah bagaimana cara membuktikan iman itu mengumpulkan. Sekarang itulah dengan cara maka sungguh dia telah mengumpulkan keimanannya. Yang pertama adalah al-insafu min nafsik, berlaku adil terhadap dirinya sendiri. Berlaku adil terhadap dirinya sendiri ini adalah hak mutlak pribadi. Apabila punya keadilan terhadap dirinya sendiri adalah itu sebagai bukti pengumpulan iman. Karena apa? Bahwa pribadi itu punya hak dan sekaligus kewajiban. Haknya adalah diantaranya apabila kita saatnya makan karena lapar, saatnya haus kita minum, saatnya tidur kita tidur, saatnya bangun kita bangun, saatnya mandi kita mandi. Kemudian kewajibannya adalah hak memang yang harus dikerjakan. Ini adil terhadap dirinya sendiri. Jangan sampai menyakiti pada dirinya sendiri. Adil terhadap dirinya sendiri adalah hak dan kewajiban sama-sama dilaksanakan. Jadi tidak hanya sekedar kita melaksanakan untuk diri sendiri kemudian apa itu kewajiban-kewajiban selaku hamba Allah tidak dikerjakan. Dua-duanya adalah merupakan satu ikatan yang tidak akan terlepas. Itu buat adil terhadap diri sendiri. Berbaju, berpakaian itu kan untuk dirinya sendiri. Ya kalau tidak punya ya beli. Bagaimana? Dan sebagainya itulah hak berbuat adil kepada dirinya sendiri seperti itu. Jadi adil hubungan dengan keduniaan untuk dirinya sendiri. Adil hubungan dengan akhirat berarti menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia katakan al-isafu fi nafsika. Kemudian yang kedua, wa badrul salami lil alam. Itu menyebarkan salam kepada seluruh penduduk dunia. Hebatnya ini Rasulullah. Wa badrul salami lil alamin. Jadi menyebarkan salam untuk seluruh penduduk dunia. Tidak hanya sebatas yang ada di sini. Siapapun ini kalau sudah mengetahui ilmu yang semacam ini, insya Allah kewajibannya tidak akan terlupakan. Salam itu untuk semua orang di dunia. Yang ketiga, wal infaku minal iktirar. Wal infaku minal iktari, yaitu orang yang mau berinfak meskipun dalam keadaan yang fakir. Jadi orang fakir itu
luar biasa. Apabila dengan kefakiran itu mau dan bisa menyisihkan daripada sebagian hartanya atas kekurangannya, itu pun masih menginfakkan. Ini sangat-sangat luar biasa. Jangan dikatakan aku kurang duit, saya tidak punya, saya punya dan sebagainya hanya sedikit dan sebagainya. Tidak, tapi ini kategori yang paling mulia adalah orang yang berinfak dalam keadaan kefakiran, dalam keadaan kekurangan pun mampu menyisihkan sebagian hartanya untuk infak itu. Itulah sangat luar biasa. Kemudian ini diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dalam Fathul Bari. Kemudian yang ketiga, untuk yang berkewajiban menyebarkan salam adalah Rasulullah SAW bersabda, awalnya ini adalah asbabul wurudnya dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, sungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, manakah ajaran Islam yang lebih baik? Kemudian Rasulullah menjawab dengan jawaban tut'imut ta'am. Jawaban yang pertama atas pertanyaan dari Abdullah bin Umar, manakah ajaran Islam yang lebih baik? Rasulullah menjawab yang pertama, tut'imut ta'am. Yang kedua, wa taqra'us salam ngalaman ngarafta waman lam ta'rif. Jadi kita berdasarkan hadis Rasulullah yang ketiga ini adalah hendaklah engkau memberikan makanan tut'imut ta'am. Ini yang terbaik karena harus mengorbankan sebagian rezekinya, sebagian hartanya, memberikan makan kepada orang lain. Tut'imut ta'am ini yang terbaik. Kemudian yang kedua, wa taqra'us salam ngalaman ngarafta wa malam ta'rif. Itu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal, walam ta'rif, dan yang kamu tidak kenal. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, luar biasa apabila kita bisa mengamalkan salam ini dimanapun kita berada, baik kepada orang yang sudah kita kenal dan orang yang belum kita kenal. Ucapkan salam. Ini suatu sunnah yang disunahkan Rasulullah. Meskipun diawali amalan yang terbaik setelah apa yang saya terangkan tadi adalah memang tut'imut ta'am, memberikan makan, maksudnya menginfakkan sebagian rezekinya untuk orang lain, ini yang terbaik karena harus mengeluarkan sebagian daripada rezekinya atau uangnya. Sedangkan kalau assalam ini, assalamualaikum, adalah dengan iman dan cukup dengan lesan tanpa mengeluarkan daripada sesuatu. Itu pun tidak semua orang muslim muslimat bisa mengucapkan. Lah yang ini didikan kita kepada sama muslim, marilah kita setelah sadar terhadap itu, manfaatnya sungguh sangat besar dan sekaligus menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah. Dengan menghidupkan sunnah Rasulullah itu sebagai bukti cintanya kepada Rasulullah. Apabila bukti cinta kepada Rasulullah menghidupkan salam itu, maka insya Allah apa yang disabdakan Rasulullah akan bersamanya besok di surga. Saudaraku, marilah kita selaku muslim muslimat untuk tidak berhenti dan tidak malu-malu, tidak senggan, istilah tidak enggan, tidak wegah, tidak capek-capek, karena ini hanya cukup lisan yang dibaring dengan keimanan bahwa itu suatu kewajiban yang akan bernilai suatu nilai ibadah. Itu yang perlu kita tekankan dan perlu kita amalkan agar senantiasa hidup kita itu senantiasa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk bermanfaat orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya hadis-hadis Rasulullah yang melandasi memerintahkan kita menyebarkan salam, ini adalah merupakan satu lahan bagi kita untuk senantiasa beramal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.